Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata kuliah Kimia Dasar 1. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai materi ikatan kovalen. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan yaitu mengenai subbab teori pembentukan ikatan kovalen. Dan kita di video ini akan belajar teori yang pertama yaitu valence bond theory atau teori ikatan valensi. Oke, jadi kemarin kita sudah belajar bahwasanya ikatan kovalen itu ada macam-macam ya. Ada ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3, ikatan kovalen koordinasi dan sebagainya. Kita juga sudah belajar mengenai struktur Lewis sampai ke bentuk molekul. Nah, kali ini kita akan melanjutkan yaitu mengenai teori pembentukan ikatan kovalen. Jadi proses terbentuknya ikatan kovalen itu dapat dijelaskan melalui dua teori yang sangat terkenal sekali. Teori yang pertama itu kita sebut dengan valence bond theory atau istilah bahasa Indonesianya adalah teori ikatan valensi. Nah, kalau di buku-buku bahasa Indonesia juga disingkat sebagai TIV. Jadi TIV dengan VBT itu sama ya, hanya beda istilah, satu dalam bahasa Inggris, satu dalam bahasa Indonesia. Kemudian teori pembentukan ikatan kovalen yang kedua adalah Molecular Orbital Theory atau MOT, dan ini bahasa Indonesianya adalah teori orbital molekul atau ada juga yang menyingkat sebagai TOM, teori orbital molekul. Oke, jadi dua teori ini akan kita pelajari lebih dalam satu persatu dengan detail dan disertai dengan contoh-contohnya. Dan memang materi ini termasuk baru bagi kalian karena di SMA juga belum ada materi ini. Sehingga nanti mungkin ada istilah-istilah baru yang memang belum pernah kalian dengar sebelumnya. Gitu ya. Oke, kita ke teori yang pertama. Jadi di video ini akan bahas teori yang pertama yaitu teori ikatan valensi atau valence bond theory. Jadi ini istilah bahasa Indonesia adalah teori ikatan valensi. Nah, ciri dari teori ikatan valensi ini adalah ada kata valensi di sini. Nah, valensi itu berarti apa? Kemarin kita sudah belajar ya bahwa elektron valensi itu adalah elektron yang terluar yang digunakan untuk berikatan. Nah, menurut teori ikatan valensi, itu dua atom yang berikatan secara kovalen, itu yang dianggap berikatan, itu hanya elektron valensinya saja. Ya, jadi yang terlibat dalam ikatan kovalen, menurut teori ikatan valensi, itu dianggap hanya elektron valensinya saja. Ya, yang terlibat dalam ikatan. Oke, nah ini nanti beda dengan teori orbital molekul. Kalau teori orbital molekul itu semuanya terlibat. Nah, tetapi kalau di teori ikatan valensi, ini yang terlibat atau yang dianggap terlibat di dalam proses pembentukan ikatan kovalen itu hanya elektron valensinya saja. Ya, ini harus kalian pahami betul. Nah, sehingga nanti ada istilah yang mungkin ini baru buat kalian, ada yang namanya istilah overlap. Ya, overlap atau overlapping orbital dari elektron valensi tadi. Nah, overlap ini juga ada yang menyebut sebagai mixing atau kita boleh juga menyebut sebagai proses yang namanya hibridisasi. Nah, sehingga dari proses overlap orbital ini nantinya akan dihasilkan yang namanya hybrid orbital atau
Kalau dalam bahasa Indonesia berarti dihasilkan orbital hibrid atau orbital hibrida dari yang mengalami overlap tadi. Nah, ini istilah-istilah baru buat kalian, nanti kita belajar satu persatu dari contoh sehingga kita bisa lebih mudah memahami. Nah, contohnya akan saya berikan yang paling sederhana dulu, yaitu untuk senyawa H2. Nah, H2 ini kemarin kita tahu bahwa ini berikatan kovalen ya. Nah, H2 ini kan terdiri dari 2 atom H gitu ya. Di mana H itu elektron konfigurasinya adalah 1s1. Nah, mula-mula sebelum berikatan itu kan atom H dengan atom H itu kan jauh ya. Jadi ini 1s1 dari atom H. S itu orbitalnya kemarin kita sudah belajar ya. Kalau S itu orbitalnya bentuknya ya bulat. Kalau P tadi menyerupai cuping. Seperti itu kita kemarin juga sudah belajar di bentuk molekul, jadi itu nggak usah saya ulangi kembali. Jadi ini adalah 1s dari atom H. Ketika belum berikatan ini letaknya jauh ya. Nah, kemudian setelah berikatan ini atom H, 1s dari atom H ini akan mengalami yang disebut dengan overlap. Ya, jadi ini 1s, kemudian ini 1s, ini mengalami overlap. Overlap itu boleh kita katakan sebagai pencampuran atau tumpang tindih ya. Nah, yang overlap itu yang ini. Ini adalah overlap orbital 1s. Ya. Overlap atau tumpang tindih orbital 1s. Ini yang ini. Nah, sehingga nanti akan menghasilkan orbital yang ini densitas elektronnya di tengah ini lebih besar, berarti gambarnya adalah seperti ini, H2. Ya, ini gambar saya jelek ya. Oke, ya anggap saja ini bagus gini ya gambarnya. Oke, nah ini adalah penggambaran dari proses overlap H2. Yang di samping ini saya tuliskan yang gambar yang lebih bagus ya. Jadi ini adalah H dengan H sebelum mengalami ikatan. Kemudian setelah berikatan ini terjadi yang namanya overlap orbital tadi dari 1s tadi yang sudah saya gambarkan tadi. Ini ya, yang tengah ini adalah overlap orbital. Jadi overlap itu boleh dikatakan sebagai tumpang tindih. Nah, kemudian ini adalah H2 di mana sudah melebur jadi satu. Jadi bukan HH sendiri tapi sudah menjadi satu kesatuan H2. Nah, inilah menurut VBT itu proses pembentukan ikatan kovalen itu dijelaskan seperti ini. Itu ya. Dan ke depan kita sepakati bahwa saya akan menggunakan istilah overlap untuk menjelaskan ini proses ini tadi ya, tumpang tindih orbital. Oke. Kemudian saya akan mencontohkan overlap pada senyawa lain yaitu HF ya. Kalau H2 tadi kan orbitalnya sama-sama S1s gitu ya. Nah, kita akan coba overlap bagaimana nih kalau overlapnya pada senyawa yang lain yaitu HF. Nah, HF itu terdiri dari H itu elektron valensinya 1 sehingga konfigurasinya 1s1. Kemudian F itu 9 elektron valensinya elektron konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p, 5. Oke, nah seperti ini ya. Kemudian 1s2 ini kan bisa kita gambarkan dengan ini orbitalnya ya. 1s1 berarti ini gini, 1s1. Kemudian ini 2s2, 2p5. Ingat, yang dianggap berikatan itu hanya elektron valensinya saja. Sehingga 1s ini nggak ikut. Gitu ya. Nah, ini menurut teori ikatan valensi memang seperti itu. Jadi ini 2s, saya gambarkan ini 2s isinya 2 elektron, kemudian 2p isinya 5. 2p isinya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang elektron yang masih sendiri ini bisa berikatan gitu ya. Jadi kalau menurut teori ikatan valensi itu suatu atom itu bisa mengikat atom yang lain jika ada
elektron yang belum berpasangan. Paham ya? Jadi kalau elektronnya sudah berpasangan tuh berarti dia tidak akan bisa mengikat atom lain. Tetapi kalau ada elektron valensinya yang belum berpasangan seperti ini ya, ini kan belum berpasangan. Ini juga belum berpasangan ya. Berarti dia bisa berikatan dengan atom lain ya. Sehingga ini nanti yang terjadi pada ikatan kovalen antara HF adalah overlap dari, kayak saya tulis di sini, overlap dari S ya, S atau satu S-nya atom hidrogen dengan 2P. Dengan 2P-nya siapa? Dengan 2P-nya dari F ya. P itu kan gini. Nah, seperti ini. Jadi nanti yang terjadi overlapnya adalah 1S dengan 2P. Sehingga ini nanti bisa berikatan gitu ya, jadi berpasangan. Oke, jadi kalau digambarkan ini setelah overlap itu gambarnya adalah kalau 2S2 tetap 2P-nya menjadi, nah ini ada satu elektron dari H tadi. Yang saya gambarkan merah ini adalah elektron dari H. Ini ya. Oke. Nah, proses overlapnya bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Jadi ini adalah 1S dari H, 1S itu gambarnya adalah bulat. Kemudian ini adalah 2P tadi dari F tadi. 2P gambarnya seperti ini. Kemudian ketika 1S dan 2P itu berikatan, maka dia akan gabung ya, seperti ini. Sehingga ini terjadi overlap antara 1S dengan 2P. Nah, hasil dari overlap atau tumpang tindih orbital ini, hasilnya adalah yang ini. Jadi densitas elektronnya yang mengalami overlap tapi lebih besar hasilnya, gini ya. Oke, ya. Kalau tadi kan mula-mula P itu cubengnya masih sama besarnya. Setelah jadi HF ini jadi lebih besar yang bagian yang tadi berikatan dengan H. Jadi densitas elektronnya lebih besar di sini. Oke, jadi seperti itu penggambaran terjadinya overlap atau terjadinya tumpang tindih orbital pada senyawa kovalen. Tadi yang kita contohkan yang paling sederhana dulu yaitu H2 dan HF. Nah, ternyata overlap orbital yang tadi sudah kita contohkan itu ternyata mempengaruhi bentuk molekul dari suatu senyawa. Nah, kalau ada overlap antara S dan P, jadi orbital hibridanya kita sebut sp, itu ternyata nantinya menghasilkan bentuk yang linier. Ya tadi ya HF tadi kan S dan B itu sudutnya 180, maka bentuknya linier. Kemudian kalau ada sp2 itu menghasilkan sudut 120 derajat dan bentuk molekulnya adalah trigonal planar atau segitiga planar atau segitiga datar. Kemudian kalau sp3 sudutnya 109,5, nantinya bentuknya adalah tetrahedral. Nah, mungkin kalian masih agak bingung dengan mengapa kok kalau sp bisa jadi linier, mengapa sp2 bisa jadi segitiga datar, mengapa sp3 bisa jadi tetrahedral. Maka kita pelajari melalui contoh ya. Nah, contohnya di sini saya contohkan CH4. Jadi ini juga masih molekul yang sederhana ya. CH4. Ini akan saya jelaskan bagaimana terbentuknya overlap atau mixing yang terjadi antara C dan H. Oke, CH4 tadi menurut teori ikatan valensi ya. Kita ingat lagi. Menurut teori ikatan valensi yang dianggap berikatan itu hanya elektron valensinya. Sehingga kita harus cari tahu dulu elektron valensi masing-masing dari C dan H, ya. Oke, kita gambarkan dulu konfigurasinya dari C. C itu kan nomor atomnya 6, sehingga konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p2.
ya. Nah, karena menurut teori ikatan valensi tadi yang berikatan hanya elektron valensinya, maka ini kita anggap tidak ada, gitu ya, atau kita abaikan. Nah, sehingga kita bisa menuliskan orbital dari elektron valensi dari C itu bisa kita gambarkan ya, 2s, elektronnya 2, kemudian ada di sini 2p, elektronnya juga 2, seperti ini. Ya. Nah, nantinya C itu akan berikatan dengan 4 atom hidrogen, di mana hidrogen itu konfigurasinya adalah 1s1, ya. Sehingga kalau kita gambarkan orbitalnya seperti ini ya. Oke, jadi C nanti akan berikatan dengan 4 atom H, ya. Artinya nanti karena yang diikat adalah 4 atom H, sehingga harus ada gimana? 4 elektron yang belum berpasangan pada C. Karena mau mengikat 4, artinya elektron yang belum berpasangannya kan harus 4, ya. Nah, kalian lihat di sini dalam keadaan seperti ini itu elektron yang belum berpasangan dari C itu hanya 2. Oke, paham ya? Nah, keadaan yang seperti ini itu kita sebut dengan keadaan dasar, ya. Ini elektron valensi C pada keadaan dasar atau istilahnya adalah ground state. Ground state. Jadi ground state itu adalah keadaan dasar di mana ya ini belum dikenai apa-apa gitu ya, belum mengalami apa-apa gitu. Nah, pada kondisi dasar atau pada keadaan dasar hanya tersedia 2 elektron yang belum berpasangan. Padahal tadi mau mengikat 4, harusnya ada 4 elektron yang belum berpasangan kan gitu. Ya. Harusnya ada 4 elektron yang belum berpasangan. Ini ada 2, baru ada 2. Nah, caranya gimana? Caranya adalah satu elektron dari 2s ini pindah ke 2p. Nah, pindahnya elektron dari 2s ke 2p ini kita sebut dengan eksitasi. Gitu ya. Jadi eksitasi. Sehingga nantinya ada yang kita sebut dengan keadaan tereksitasi. Nah, keadaan tereksitasi itu gimana? Berarti satu elektron dari 2s sudah pindah ke 2p. Gitu ya, tadi mengalami eksitasi tadi. Berarti ini 2s, ini 2p. Karena satu elektron dari 2s sudah pindah ke 2p, sehingga yang 2s kan tinggal 1. Begini ya. Nah, ini sementara ini oke, ini yang 1 adalah pindahan dari 2s ya. Nah, ini namanya adalah keadaan tereksitasi. Nah, kalau kondisinya sudah seperti ini, artinya ada 4 elektron yang belum berpasangan, maka 4 atom H tadi atau 4 elektron dari atom H tadi bisa masuk ke sini atau bisa berikatan dengan C yang sini tadi ya. Oke, jadi ada 4 atom H. Saya gambarkan ada 4 atom H. Yang ini nanti akan berikatan dengan masing-masing 1 elektron. Kan H tadi punya 1 elektron kan. Sehingga dia elektron H-nya saya gambarkan dengan merah, langsung bisa berikatan di sini. Gini ya. Oke? Ya. Nah, ini tadi karena orbitalnya sudah istilahnya dia bukan 2s dan 2p lagi, tetapi ini sudah menjadi satu kesatuan, yaitu orbital kita sebut dengan ini tadi ya, sp3 ya, sp3. Atau gini, s-nya 1 atau boleh kita gambarkan di bawahnya sini ya. Jadi s, kemudian ini ada begini tadi.
Nah, kalau ini sudah enggak 2S 2P tapi ini sudah melebur jadi satu, yaitu S1P3. S-nya kan 1 tadi, P-nya ada 3. Nah, 1 itu biasanya enggak ditulis, jadi menjadi orbital sp3. Nah, baru kemudian hanya bisa masuk ke sini. Ini ya. Nah, sp3 ini kita sebut dengan orbital hibrida atau hybrid orbital. Jadi, proses pembentukan ikatan kovalen dari CH4 adalah seperti itu. Nah, kita lihat bahwa sp3 ini kan punya 4 pasang elektron ya. sp3, perhatikan sp3 ini punya 4 pasang elektron. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi punya 4 pasang elektron yang semuanya pada CH4 kebetulan semuanya adalah pasangan elektron ikatan. Jadi punya 4 pasang elektron ikatan atau 4 PEI. Kalau domain 4 kemarin kita sudah belajar ya, kalau domain 4 itu bentuk dasarnya adalah tetrahedral. Di mana keempat sudutnya sama yaitu 109,5. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Tetrahedral ya. Jadi ini adalah hasil dari mixing atau overlap dari orbital S1S dari hidrogen dengan 2P dari karbon ya. Ini sp3, ini overlapnya ini. Ya, jadi ini P dari yang ungu ini adalah P dari atom C, kemudian yang biru ini adalah 1S dari atom hidrogen. Nah, ini overlapnya itu yang ini ya. Jadi antara biru dan ungu ini overlapnya seperti itu. Nah, ini tadi menghasilkan orbital hibrida sp3 dan bentuknya adalah tetrahedral. Nah, seperti itu penjelasannya. Nah, kemudian selain S dan P, orbital hibrida itu juga bisa terbentuk antara S, orbital P, dan orbital D. Ya, jadi ada yang namanya orbital hibrida sp3d, itu nanti bentuknya adalah trigonal bipiramida. Kemudian ada juga orbital hibrida sp3d2, bentuknya adalah oktahedral. Nah, kita ambil penjelasan dengan salah satu contoh supaya lebih mudah dipelajari. Contohnya di sini adalah SF6. Jadi SF6 itu kan terdiri dari S dan 6 atom F. S itu ya, ini atom pusatnya kan S ya. Berarti atom pusatnya kan S. S itu kan nomor atomnya adalah 16. Berarti bisa kita tuliskan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4 ya. Nah, kemudian S ini nanti akan berikatan dengan 6 atom F, di mana F itu nomor atomnya 9 sehingga konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P, 5 seperti ini ya. Nah, karena kita tadi membahas teori ikatan valensi bahwa yang dianggap berikatan hanya elektron valensinya, sehingga yang bukan elektron valensi ini kita abaikan. Oke, paham ya? Sehingga yang digunakan hanya yang ini. Elektron valensi S 3S2 3P4, elektron valensi F 2S2 2P5. Oke, kita gambarkan orbitalnya dulu. Dari atom pusatnya dulu ya, yang S yaitu 3S2 dan 3P4. 1, 2, 3, 4. Ini 3S, ini 3P. Yang F juga kita gambarkan. Ini 2S isinya 2, ini 2P isinya 5. Gini ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini kondisi ini tadi ya teman-teman, 3S dan 3P ini adalah elektron valensi S
dalam keadaan dasar. Atau apa tadi istilahnya? Ground state ya. Ground state. Nah, kita perhatikan bahwa ketika S itu berada dalam keadaan dasar atau ground state, hanya mempunyai 2 elektron yang belum berpasangan ya. Hanya punya 2. Padahal dia mau mengikat 6 atom F. Sehingga karena mau mengikat 6, harusnya elektron yang belum berpasangan itu harusnya ada berapa? 6. Harusnya ada 6. Ini baru ada 2. Nah, bagaimana supaya menjadi 6? Maka yang terjadi adalah tadi apa namanya? Eksitasi ya. Eksitasi supaya dihasilkan 6 elektron yang belum berpasangan. Nah, ini kan 3S, 3P. Ingat, untuk N nilai N sama dengan 3 itu ada yang namanya orbital S, orbital P, dan orbital D. Ya. Sehingga di sini ada 3D. 3D itu D itu punya 5 orbital ya. 3D yang memang belum terisi. Oke? Jadi pada S itu orbital 3D-nya belum terisi pada keadaan dasar. Nah, ketika terjadi yang namanya eksitasi elektron, maka 3D itu nanti terisi. Ya, jadi supaya ini menghasilkan 6 elektron yang belum berpasangan, maka ya ini ya pindah ya. 1 elektron dari 3S pindah dan juga 1 elektron dari 3B akan pindah ke 3D. 3P ke 3D, oke? Nah, sehingga kita punya elektron valensi S dalam keadaan tereksitasi. Kalau tereksitasi gambarnya menjadi 3S tinggal 1 elektron ya, karena 1 sudah pindah ke 3D. 3P tinggal berapa? 3 elektron, lalu 3D tadi terisi 2 elektron dari 3S dan 3P, sehingga seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kan berarti elektron yang belum berpasangan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, kalau sudah seperti ini, maka ini mengalami yang namanya hibridisasi karena akan akan ada elektron dari F yang berikatan dengan elektron dari S ini tadi. Jadi ini hibridisasi, namanya sudah bukan 3S, 3P, 3D, tetapi ini nyampur jadi 5 orbital, nyampur jadi 6 orbital. Jadi ini begini. Nah, ini namanya adalah bukan 3S, 3P, 3D lagi, tetapi ini S-nya berapa ini? S-nya 1, P-nya berapa? P-nya 3, D-nya berapa? D-nya 2. 1 itu enggak ditulis sehingga jadi sp3d2. Nah, ini adalah orbital hibridanya. Nah, sp3d2. Nah, kalau sudah seperti ini berarti 6 atom F tadi dengan elektron ini tadi ya punya 1 elektron belum berpasangan tadi. Ini kan berarti nanti kali 6 karena ada 6 atom F, berarti ini 1 elektron ini bisa masuk ke masing-masing elektron dari Fs yang belum berpasangan. Jadi gini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang merah ini adalah dari elektron dari F. Nah, seperti itu. Sehingga ada overlap atau ada mixing dari orbital sp3d2 dari atom S ya dengan orbital 2p dari atom apa tadi? F ya. Jadi ini adalah proses overlap yang terjadi sp3d2 dengan P. Nah, kita lihat bahwa sp3d2 atau orbital hibrida sp3d2 tadi ada berapa pasang elektron? Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada
6 pasang elektron, kebetulan semuanya berikatan, 6 pasang elektron ikatan. Nah, kalau ada 6 PEI artinya punya 6 domain, maka kemarin kita juga sudah belajar bentuknya adalah oktahedral. Ini ya. Nah, ini kalau kita gambarkan overlapnya seperti ini. Jadi bentuknya adalah oktahedral. Hidral itu berarti ada 4 di mendatar, kemudian ada 2 yang di atas bawah, gini ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, kemudian selain yang sudah kita pelajari tadi, ternyata ada juga molekul yang punya domain yang tidak berikatan atau mempunyai pasangan elektron bebas. Contohnya adalah NH3. Nah, ini nanti agak berbeda dengan yang sudah di depan tadi. NH3 itu adalah elektron atom pusatnya adalah N ya, sehingga kita bisa gambarkan yang terjadi antara NH3, N itu 7, berarti 1s2, 2s2, 2p3. Kemudian berikatan dengan H, 1s1, gini ya. Nah, ini hanya nanti jumlahnya 3. Oke, kalau kita bahas teori ikatan valensi, berarti yang bukan elektron valensi bisa diabaikan. Sehingga ini nanti akan berikatan dengan ini, kan gitu. Nah, kita gambarkan dulu orbital dari atom pusatnya. Berarti ini 2s isinya 2 elektron, kemudian 2p isinya 3 elektron. Nah, kan gini. Nah, dalam kondisi seperti ini kan elektron valensi N pada keadaan ground state atau keadaan dasar ya. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya dalam kondisi seperti ini itu kan N punya 3 pasang elektron bebas. Artinya dia bisa mengikat 1 elektron dari H kan gitu. Nah, tetapi ini dia tidak bisa kalau langsung mengikat S-nya gitu. Langsung mengikat 1S dari H itu tidak bisa si N itu. N ini harus mengalami yang namanya ini dulu ya, hibridisasi dulu, atau istilahnya adalah pencampuran orbital dari S dan P. Nah, sehingga kita gambarkan seperti ini dulu ya. Gini. Ini tetap elektronnya tetap tidak ada eksitasi, tidak melalui eksitasi, hanya ini hibridisasi ya. Hibridisasi. Nah, nama orbital hibridnya adalah tadi 1. S-nya berapa? 1 ya. Yang mengalami hibridisasi S-nya 1, P-nya 3. 1, 2, 3. Nah, S1 itu nggak usah ditulis. Berarti ini hib SP3. Ini yang disebut dengan orbital hibrida. Jadi orbital hibrida N pada NH3 adalah sp3. Nah, kalau sudah seperti ini artinya dia punya 3 pasang elektron yang 3 elektron yang belum berpasangan. Maka ini dikali 3 ya atom H-nya. Ini 1s1 elektron dari atom H ini bisa pindah ke sini. Jadi saya tuliskan dengan merah ya. Oke. Ini adalah 1 elektron dari atom H. 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Nah, walaupun tadi ada 3 elektron yang istilahnya bisa gitu ya, bisa langsung elektron H itu masuk, tetapi dia harus mengalami hibridisasi supaya ini orbitalnya adalah tingkat energinya sama. Nah, kalian perhatikan bahwa di dalam sp3 punyanya N ini tadi ada memang 4 pasang elektron. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 pasang elektron, oke? 4 pasang elektron. Tetapi kalian perhatikan yang ini ya, yang hitam-hitam ini, yang 2 elektronnya saya digambarkan dengan hitam ini, ternyata dia adalah asalnya dari N semua kan? Ini dari N semua kan? Sehingga ini
menjadi pasangan elektron bebas. Jadi 4Pe, 4 pasang elektron itu ada 1 pasangan elektron bebas, kemudian yang 3, yang ini yang ada merahnya ini kan dari H juga. Nah, ini berarti kita sebut sebagai pasangan elektron ikatan. Jadi ada 3 PeI. Oke. Nah, bentuk dasarnya kalau ada 4 pasang elektron itu bentuk dasarnya memang tetrahedral. Itu ya. Domainnya memang ada 4, tetapi kan yang satu adalah pasangan elektron bebas sehingga bentuknya bukan tetrahedral lagi, tetapi menjadi apa? Kemarin kita juga sudah belajar ini ya, segitiga piramida. Oke, nah segitiga piramida itu kalau digambarkan seperti ini. Jadi ini adalah pasangan elektron bebas dari N, kemudian ini antara N dan H tadi ya, overlapnya ini. Oke, saya gambarkan merah. Overlapnya ini ya. Nah, ini seperti ini bentuknya adalah segitiga piramida atau trigonal piramida. Oke, nah untuk contoh molekul yang lain masih ada banyak sebenarnya ya. Nanti kalian bisa berlatih sendiri. Kemudian nanti kita cross check mana yang masih kurang paham dan mana yang sudah bisa dipahami dengan baik. Oke, seperti itu. Jadi untuk video pembelajaran kita mengenai teori ikatan valensi cukup sampai di sini. Nanti silahkan kalian berlatih soal-soal sehingga nanti bisa mengetahui apakah sudah paham atau belum. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.